Shalom! Kami dari kelompok 12, pada video ini kami akan membahas tentang pengajaran dan juga penerapan karunia rohani dengan fokus pada karunia melayani. Pembahasan ini disusun berdasarkan hasil wawancara di gereja IFGF Sokaraja dan dianalisis menggunakan perspektif teologi reform. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 12 dengan saya Alwin Deli dan rekan saya Saya Cahaya Minerva. Saya Stefani Bunga. Selamat mendengarkan. Wawancara yang kami lakukan yaitu di gereja IFGF di Sukoraja yang berlokasi di Sukoraja, Jawa Tengah. Narasumbernya kami itu adalah Pendeta Edwin Joshua William yang melayani sebagai bagian dari tim pastoral. Berdasarkan hasil wawancara kami, karunia rohani dipahami sebagai pemberian dari Allah kepada setiap orang percaya. Karunia ini bukan hasil dari usaha manusia, melainkan anugerah dari Roh Kudus yang diberikan sesuai kehendaknya. Tujuan utama dari karunia ini adalah untuk membangun tubuh Kristus dan memuliakan Tuhan. Selain itu, karunia ini tidak hanya terlihat dalam ibadah, tetapi juga nyata dalam kehidupan sehari-hari melalui pelayanan di dalam jemaat. Berdasarkan hasil dari wawancara kami, secara khusus karunia melayani dipahami sebagai kemampuan untuk melayani dengan hati seorang hamba. Artinya, seseorang melayani bukan hanya untuk mencari pengakuan, tetapi karena kerinduan untuk membantu dan menjadi berkat bagi orang lain. Walaupun seringkali terlihat sederhana, pelayanan ini memiliki peran penting dalam kehidupan gereja. Hal ini juga menunjukkan bahwa iman yang sejati dinyatakan melalui kasih dan kesetiaan dalam hal-hal yang kecil. Dalam praktik ini, karunia melayani diterapkan dalam berbagai bidang pelayanan seperti aser, doa, multimedia, musik, dan pelayanan sosial. Melalui pelayanan ini, jemaat dilatih untuk bertanggung jawab, disiplin, dan setia dalam tugas yang diberikan. Dampaknya cukup nyata, karena jemaat menjadi lebih aktif, memiliki sukacita dan melayani, dan hubungan antara jemaat semakin kuat. Berdasarkan hasil wawancara yang sudah kami lakukan, pengajaran tentang karunia rohani memiliki dasar yang kuat dalam Alkitab, di mana di dalam Roma 12 dijelaskan bahwa setiap orang memiliki karunia yang berbeda untuk melayani satu tubuh. Dan kemudian di dalam 1 Korintus 12 sampai dengan 14 menekankan bahwa semua anggota saling melengkapi dalam kesatuan. Kemudian di dalam Efesus 4 menunjukkan bahwa karunia diberikan untuk membangun jemaat, dan di dalam Galatia 5 mengingatkan bahwa setiap pelayanan itu harus berakar pada buah roh, terutama dalam kasih. Dalam teologi reform, karunia rohani dipahami sebagai bagian dari anugerah Allah dalam kehidupan gereja. Hal ini juga didukung dengan John Calvin yang menyatakan bahwa karunia diberikan kepada gereja untuk membangun tubuh Kristus. Selain John Calvin, Wani Grudem juga menjelaskan bahwa karunia rohani adalah kemampuan yang diberikan oleh Roh Kudus untuk digunakan dalam pelayanan gereja. Dapat kita lihat juga untuk kutipan dari bukunya di dalam PPT yang sudah disediakan. Selain itu, Erikson menegaskan bahwa karunia diberikan sesuai dengan kehendak Allah, di mana hal ini menunjukkan bahwa karunia berasal dari Allah dan digunakan untuk pelayanan, bukan untuk kepentingan pribadi. Berdasarkan hasil analisis yang sudah kami lakukan, pemahaman gereja tentang karunia melayani sudah sejalan dengan teologi reform. Karunia dipahami sebagai anugerah Allah yang digunakan untuk membangun jemaat. Penekanan pada kasih, kerendahan hati, dan juga kesetiaan menunjukkan bahwa pelayanan dilakukan dengan motivasi yang benar. Namun, di dalam pelayanan juga harus tetap berakar pada kebenaran firman Tuhan, sehingga tidak hanya aktif secara praktek, tetapi juga benar secara iman. Dan ini juga sejalan dengan Baskoro yang menyatakan bahwa karunia Roh Kudus itu menunjang pelayanan jemaat. Nah, dari pembahasan ini dapat kita simpulkan bahwa karunia melayani merupakan anugerah dari Roh Kudus yang diberikan kepada setiap orang percaya, dan karunia ini juga bertujuan untuk membangun tubuh Kristus dan memuliakan Tuhan. Pelayanan yang dilakukan dengan kasih dan kerendahan hati, sekalipun sederhana, memiliki peran penting dalam pertumbuhan rohani gereja. Berdasarkan hasil wawancara, saran yang boleh kami berikan yaitu di mana gereja perlu terus membina jemaat melalui pemuritan, perlibatan dalam pelayanan, serta evaluasi secara berkala. Nah, dari kelompok kami melihat pentingnya penguatan pengajaran teologi agar jemaat tidak hanya aktif melayani, tetapi juga memahami dasar iman dengan benar. Dengan demikian, pelayanan yang dilakukan akan tetap seimbang antara praktik dan kebenaran firman Tuhan.
Demikian presentasi dari kelompok kami. Kiranya melalui pembahasan ini kita semakin memahami pentingnya menggunakan karunia yang Tuhan berikan untuk melayani sesama. Terima kasih, Tuhan memberkati.